Okay, what is it guys for today? Teman, apa? Bacain. The impact, right? The apa the itu? Pronunciation dulu sih kita bahas ya. The impact of Pram, come here Pram. Depan saya pas. Depan saya gini. Alright, biar ada orangnya. Okay. The impact of exercise, right? Exercise on health. Okay, apa? Artinya adalah the impact, right? Dampak langsung ya. Of exercise on health, olahraga terhadap kesehatan. Olahraga kalau nggak ada tujuannya ya biasa aja ya. Exercise pokoknya gerak lah ya intinya ya. Exercise kalau ada tujuannya, workout. Kalau berkompetisi itu sports, right? Ada kompetisinya, olahraga itu sports. Makanya nggak bisa kita taruh sport di sini ya. Lebih tepatnya ya lebih ke gerakannya kan kita ngebahasnya kan, bukan ke pertandingan. Makanya exercise bukan sports. The impact of exercise on health. Dampak olahraga terhadap kesehatan. Oke, bawahnya popsonnya guys. Exercise. Oke, P-nya tebelin ya. Lo tebin. Plays a pivotal role. Plays a pivotal role in enhancing overall health and well-being. Overall health and well-being. B-nya kurang, being. Alright, exercise apa ini? Olahraga. Plays memainkan a pivotal role, peran yang pivotal. Apa dia kemarin? Penting yang apa? Pivotal. Pivot, kata dasarnya dulu. Pahami kata dasarnya. Kata dasarnya adalah pivot. Pivot itu apa sih? Umpamanya saya punya kursusan bahasa Inggris, nggak laku, ya udah pivot ke rental PS. Itu berarti apa? Beralih gitu ya. Beralih atau sebagai titik balik. Nah, pentingnya sebagai titik balik. Kalau yang penting sebagai what is it? Penting biasa important, right? Penting mendasar, essential, penting yang banget, vital. Lebih dari vital ya paramount ya kan? Kalau yang mendesak, crucial, terus critical, terus imperative, ya kan? Kalau yang ini ya sebagai alat, penting sebagai alat, instrumental. Kalau ini apa nih? Sebagai titik balik ya, peran penting ya, sebagai titik balik dalam enhancing meningkatkan kualitas. Kalau meningkatkan biasa aja improvement, right? Ini enhancing peningkatan kualitas overall health and well-being, keseluruhan dari kesehatan sama kesejahteraan. Ya, olahraga memainkan peran penting dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Kenapa kok kesejahteraan juga ya? Kalau kita banyak duitnya tapi sakit-sakitan juga nggak sejahtera. Sejahtera artinya adalah tidak kurang suatu apapun ya guys ya. Gampangannya kalau dalam bahasa Indonesia, bukan kaya, bukan sehat, bukan bahagia, pokoknya nggak ada kurangnya itulah. Untuk mendukung kesejahteraan, makanya kesehatan. Oke, G-nya lebih engaging in regular physical activity. Bukan tapi regular physical activity. Activity, benar sih kalau British ya. Activity kalau American activity helps to strengthen the cardiovascular system. K-nya kurang. Cardiovascular system. Improving heart function and circulation. Oke, engaging berarti terlibat ya guys ya. Terlibat dalam physical regular activity, aktivitas fisik yang reguler, yang teratur ya guys ya. Helps to strengthen, bisa memperkuat the cardiovascular system, sistem kardiovaskular. Kardio itu apa guys? Kardio is jantung, vascular pembuluh darah. Biasanya pembuluh darah sama jantung ya. Kardio, kalau dokter jantung disebut kardiolog ya guys ya, kardiolog. Kardio, kok namanya nggak heart aja sir? Nggak, sebenarnya gini guys. Cardia vasculum itu bahasa Yunani. Loh, kenapa sih kayak tumbuh-tumbuhan, nama-nama kesehatan di dalam ilmu kesehatan di ilmu hewan-hewan, kenapa ada nama Yunaninya guys? Kenapa ada nama Latin? Gak ada pembedanya. Kenapa? Gak ada pembedanya. Enggak. Oh, nama Latinnya ini manusia Pithecanthropus erectus semuanya. Apa gitu. Kenapa harus ada nama-nama itu? Nama-nama Yunaninya? Karena memang yang bikin pertama, yang nemuin pertama kali orang Yunani. Siapa dia? Ya Aristoteles. Jadi filsafat itu dulunya di filsafat yang kuno ya. Sebelum kuno itu ada lagi loh guys. Kalau kalian nyebut Pythagoras itu lebih dari kuno, pre-Socrates.
Ya, filsafat kuno itu diawali oleh Socrates. Socrates ini prestasinya adalah dia membunuh Zeus. Dulu ya, Zeus dan anak-anaknya lah ya. Dulu semua orang Yunani menyembah Zeus. Nah, Socrates nggak percaya tuh. Soalnya para dewa ini terlalu sentimental kayak manusia ada selingkuhnya segala macam. Nah, Socrates itu menanamkan pemikiran logis ke mereka. Kamu itu nyembah Zeus nggak logis. Nah, akhirnya dia dibunuh sama orang-orang Yunani karena katanya kafir dia. Nah, tapi pas waktu dia mati, dia itu meninggalkan satu murid yang hebat, guys, yang filsuf paling terkenal di dunia karena tulisannya banyak, namanya Plato. Plato nanti punya murid lagi namanya Aristoteles. Lah, orang inilah Aristoteles ini yang ngurusin tentang, jadi sekolahannya Aristoteles itu di hutan, guys. Dikasih nama. Oh, ini namanya ini, dikasih nama. Muridnya juga banyak. Sekolahnya namanya Lyceum. Kalau sekolahnya Plato kan Akademika. Gitu ya. Dari 3 orang ini munculnya ilmu pengetahuan. 3 orang ini, ya, pusatnya ilmu pengetahuan. Kalau kalian ngomongin tentang ketuhanan, roh-roh segala macam itu dari Plato, karena dia ngurusin memang metafisik. Ya, kalau siapa namanya? Aristoteles memang dia ilmu pengetahuan. Ya. Kerennya nanti Aristoteles nanti punya murid yang menjadi raja dunia, guys. Siapa raja dunia? Yang pernah jadi raja dunia, manusia yang pernah jadi raja dunia, raja terbesar di dunia? Alexander the Great. Alexander Agung, ya, yang sampai negaranya sampai ke Mesir segala kan, dia menguasai Mesir semua, hampir setengah dunia dia yang punya. Nah, dia kalau pas di Mesir dia tuh kepincut sama satu kota, wah ini saya kasih nama pakai nama saya sendiri, namanya Alexandria, atau orang Mesir nyebutnya Askandaria. Askandaria tuh salah satu kota di Mesir. Kalau kita nyebutnya Alexandria, itu nama kota di Mesir. Itu yang ngasih nama ya si Raja Alexander itu. Oke, jadi kenapa ya, ngerti ya kenapa nama-nama kardiovaskular itu, nama-nama biologi itu banyak menggunakan nama Latin, karena yang pertama kali nemu ya si Aristoteles itu. Kalau kalian nemunya Charles Darwin, ini segala pokoknya ilmu profesor itu bawahnya dia. Paling ujung ya si Aris itu ya. And then cardiovascular system, improving heart function and circulation, meningkatkan fungsi jantung dan sirkulasi darah maksudnya. Oke. Jadi melakukan aktivitas fisik secara teratur itu membantu memperkuat sistem jantung. Kardio itu jantung, vaskular itu pembuluh darah, meningkatkan fungsi jantung dan sirkulasinya. Alright, kalimat ketiga, guys. Moreover, great, sip. Exercise contributes to weight management. Okay, D-nya reducing the risk of obesity related diseases such as diabetes and hypertension. Okay. Selain itu, exercise, olahraga itu, latihan itu gitu ya, guys ya. Berkontribusi untuk weight management. Apa itu, guys? Pengelolaan berat badan biar nggak terlalu gemuk gitu ya. Mengurangi reducing the risk, resiko dari kegemukan atau obesity. Resiko penyakit-penyakit yang berhubungan dengan obesitas atau kegemukan. Ya, kalau gemuk biasanya penyakitnya apa, guys? Diabetes, penyakit gula ya, guys. Kalau hypertension, penyakit darah tinggi. Kalau darah tinggi lawan katanya darah tinggi, hypertension. Darah rendah, bahasa Inggrisnya hypotension. Ya. Hypo sama hyper gitu aja, guys, gampang ya. Diabetes. Oke, D-nya letupin additionally physical activity. Has been shown to enhance mental health. Mental health by alleviating symptoms of anxiety. Depression. Additionally, tambahannya lagi selain itu, physical activity, aktivitas fisik itu has been shown, sudah menunjukkan, tapi di situ ini ya ditunjukkan ya, menunjukkan lah, terbukti lah, dibuktikan, ditunjukkan. To enhance, meningkatkan mental health, guys, kesehatan mental by alleviating, what is it? Mengurangi. Lawan katanya alleviating kalau yang mau nulis exacerbating, exacer, bating, memperburuk ya.
CER. Bating, BATING. XEXCACER BATING. TING. Alleviating mengurangi, kalau memperburuk exacerbating. Ya, exacerbating boleh juga di verb satukan ya, exacerbate juga bisa juga. Ini juga bisa sama, alleviate ya, alleviating bisa ya. Gara-gara gerund aja ada ingnya itu ya. Exacerbating, alleviating tadi apa? Mengurangi symptoms, gejala ya guys ya. Gejala kalau udah banyak itu nanti disebut syndrome. Syndrome itu ada di kata AIDS sama HIV, itu ada sindrom-sindromnya guys. AIDS, di AIDS-nya, S-nya itu syndrome. Syndrome-nya kalau udah gejala numpuk gitu guys. Alleviating symptoms, mengurangi gejala kecemasan, anxiety, kecemasan, and depression, dan depresi. Aktivitas fisik telah terbukti meningkatkan kesehatan mental dengan mengurangi gejala cemas dan depresi. Kalau teman-teman, makanya kalau orang habis patah hati biasanya disuruhnya ngapain? Sibukkan dirimu, ya, menyibukkan diri, ya kan? Itu ada ininya guys, penelitiannya. Memang kalau kita gerak terus kita nggak sedih. Susah mau sedih. Kalau ada temanmu sedih, ajak gerak. Ajak makan dulu, baru dia ajak olahraga, nggak bakalan sedih. Karena endorfinnya numpuk dia. Dia nggak bisa ngelawan endorfin, guys. Nah, endorfin itu zat kebahagiaan yang muncul karena gerakan. Ya. Kalau zat mood apa? Ngatur mood, serotonin. Zat cinta apa? Oksitosin. Pernah dengar ya? Kalau yang buat darah tinggi itu apa namanya? Gula darah, buat ngaturnya insulin. Pernah dengar? Insulin. Kalau stres kan kortisol. Pokoknya nggak usah diapelin lah, itu pokoknya hormon-hormon ya yang mengatur kita ya guys ya. Hypertension, alleviating symptom, anxiety and depression ya guys ya. Oke, bawahnya regular exercise. Oke, stimulates, merangsang ya, the release of endorphins. Often referred to as feel-good hormones. Feel-good hormones, which elevate mood, and promote a sense of happiness. So happiness, right? Regular exercise, olahraga yang teratur itu stimulates, itu merangsang guys. Stimulates ya, stimulasi loh. The release, pelepasan endorphins, zat bahagia ya. Often referred to as feel-good hormones, hormon bahagia ya guys ya. Hormon bahagia yang hormon merasa baik ya, which elevasi, meningkatkan mood dan promotes a sense of happiness, dan mempromosikan ya perasaan bahagia juga. Oke, aman. Oke, furthermore, engaging in exercise foster social interaction as group activities can create a sense of community and belonging. Alright. Furthermore, lebih jauh lagi, engaging, terlibat in exercise, dalam olahraga itu fosters, mendorong atau membina, meningkatkan social interaction, interaksi sosial. Maksudnya gimana guys? Ya kalau kita ajakin teman kita yang lagi patah hati itu, ajakin main bola, ya kan, dia kan punya banyak teman nantinya, dapat teman lah ya, berinteraksi sama teman-teman yang lain. Interaksi sosial maksudnya itu ya. As group activities, karena aktivitas kelompok can create a sense of community, dapat menciptakan rasa komunitas, kebersamaan, sama belonging itu rasa memiliki, rasa belonging, rasa keterikatan, memiliki ya. Oh ini tim saya, bangga dia ya. Alright. Okay, the cumulative benefits of exercise extend to improved sleep quality. Saya kurang, extend to improve sleep quality. Alright, okay, mantap. Enhance energy levels. Saya lupa baca longevity itu. And increase longevity. Longevity mungkin ya. Alright, the kumulatif dulu aja. Kumulatif itu penambahan ya, ditambah-tambah gitu ya. Yang kumulatif ditambah-tambah nanti berubah jadi akumulasi, penumpukan gitu guys ya. Kumulatif lebih ke penambahan maksudnya ya. Manfaat penambahan dari olahraga ini of exercise extend, meningkatkan, to improve sleep quality, peningkatan kualitas tidur.
Oh iya, kualitas tidur. Baru kemarin saya bahas di jam 4. Jadi kalau badan kita kecapean ini apa namanya? Singkat aja. Kalau badan kita kecapean, guys, kita akan mengalami yang namanya tidur non-REM. Non-REM itu non rapid eye movement, artinya tidak mimpi. Untuk apa? Regenerasi sel. Kalau kita tidurnya nggak mimpi, berarti kita badannya kecapean dan itu bagus untuk regenerasi sel. Tapi kalau umpamanya teman-teman itu banyak tekanan hidup, biasanya mimpi. Itu disebut tidur REM. Tidur REM gunanya, tidur mimpi gunanya untuk regulasi emosi. Jadi kamu emosi banget nih. Wah, saya benci banget sama dia. Ketika dimimpikan, kamu bisa mengatur jalan ininya, jalan ceritanya yang kamu mau ya kan, sehingga agak tenang gitu loh. Tapi kalau nggak butuh-butuh mimpi banget, regulasi emosimu lagi nggak apa-apa, lagi baik-baik saja, tubuh akan lebih memilih untuk regenerasi sel. Ya, gitu maksudnya. Ngerti ya? Regenerasi sel, gitu aja. Non REM sama REM itulah intinya. Makanya kalau lagi ada masalah, ini aja guys, apa capek-capekin badan. Nanti kita lebih ke regenerasi sel. Kalau kita tidurnya mimpi, ini kita mimpi setiap hari itu nggak bagus. Intinya gitu guys. Mimpi kalau orang setiap hari kok mimpi, berarti nggak bagus. Nggak ada kesempatan buat dia regenerasi sel. Kok gitu Sar? Ya daripada dia gila, tugasnya mimpi ini untuk menjaga orang biar tidak gila, gitu loh. Diciptakannya mimpi itu. Karena di dalam dunia mimpi kamu bisa mengatur skenariomu sendiri. Kalau kamu, apalagi kalau kamu mengalami lucid dreams. Lucid dream adalah tidur yang agak ini guys ya. Kita dibangunin orang itu. Sebentar bro, jangan bangunin dulu bro. Saya lagi mimpi bagus nih, jangan dulu. Itu namanya lucid. Dia sadar kalau dia mimpi. Ya, kalau umpamanya udah parah, dikasih mimpi yang biasa, dikasih lucid, udah berarti orang ini memang lagi ada pikiran. Tapi kalau bener-bener nggak mimpi, bagus regenerasi sel. Dan regenerasi sel itu tidak bisa dilakukan di siang hari, nggak bisa. Kadar melatoninnya nggak mau dia. Harus keadaan gelap. Itulah sebabnya orang-orang di tempat saya itu kelihatan tua-tua karena malamnya kerja, tidurnya siang, itu nggak bagus benernya. Bener, itu yang dimaksud sama dokter Tirta itu guys, yang rame-rame kemarin. Itu yang dimaksud dia. Siang itu nggak bisa regenerasi. Masalahnya melatoninnya, kita nggak bisa ngatur tubuh kita sendiri. Melatonin siang-siang nggak bisa, harus malam. Ya kalau mau siang ya mimpi aja sekalian, nggak usah yang nggak mimpi, jangan yang non REM gitu ya. Alright, any question? No? Terus what is it again? Longevity, meningkatkan kualitas tidur, enhance energy level, meningkatkan tingkat energi, ya, and increase longevity, peningkatan umur. Yeah. Okay, ultimately, pas waktunya. Incorporating regular physical activity into one's lifestyle is an essential component of maintaining optimal health. Right, pada akhirnya ultimately incorporating itu kayak menyisipkan guys. Sebenarnya kalau mengintegrasikan kurang sih. Jadi bedanya mengintegrasikan integrasi sama incorporate itu gini guys. Saya nemu contoh yang bagus tadi. Pohon Natal teman-teman. Pohon Natal itu kan nggak langsung yang plastik maksudnya. Saya nggak tahu sih pohon Natal kayak gimana. Cuman itu kan batang sama ininya dipasang ya. Batang sama yang plastik, bayangkan aja plastik gitu ya, Lego lah dia. Pohonnya sama daunnya kita udah pasang jadi satu, itu namanya mengintegrasikan. Jadi sesuatu yang utuh. Integrasi itu mengutuhkan, utuh. Nah, kalau kita mau nyisipin lampu klontengannya lah, oh ini kayaknya bagus nih dikasih klontengan ini, dikasih lonceng, dikasih apa gitu, itu namanya menyisipkan. Incorporate itu dikit-dikit aja. Kalau integrasi utuh, gitu, mengutuhkan. Kalau incorporate menyisipkan. Berarti ini lebih ke menyisipkan ya guys ya, menyisipkan regular physical activity into one's lifestyle, menyisipkan atau mengikut sertakan aktivitas fisik secara teratur ke dalam gaya hidup seseorang is an essential component, adalah komponen yang penting of maintaining optimal health, untuk menjaga kesehatan yang optimal. Great. Any question? Ini topiknya easy or hard ya? Instrumen aja kan, instrumen gitar, piano segala macam kan. Kalau instrumental artinya penting yang sebagai alat. Kecuali instrumental apa, ada bendanya lagi ya, instrumental apa gitu. Tapi kalau diartikan penting, dia penting sebagai alat.
Lihat konteksnya dalam kalimat dulu. Alright. Lighten, lighten menerangi, lighten, light, menerangi. Oh, lighten. Sebenarnya alleviate itu meredakan, kayak meringankan, meredakan gitu loh. Lagi pusing. Meredakan. Oh, obat ini bisa alleviate. Kalau meringankan itu yang tadinya berat, ini 5 kilo nih. Udah, lighten it. Dikurangi biar ringan, meringankan secara bobot gitu. Is memudahkan. Ini susah banget nih. Yaudah kamu kerjain 3 aja. Ini namanya is, memudahkan, mempermudah. Sense itu rasa. Sense, rasa. Rasa secara figuratif ya. Kalau rasa di lidah kan flavor. Apa lagi? Apa? Welfare itu bedanya. Well-being itu personal. Kalau welfare itu sosial, kesejahteraan sosial. Apa lagi? Alright, langsung ya. Oke, langsung praktek speaking guys. Pas waktunya, nggak lewat.